ngefitnah Bapak Jokowi jadi dalang judai oleng gitu ya. Ternyata ponakan yang ketekong. Hah? Maaf. Secepat itu sayang, karma semesta, hukum alam bekerja. Apakah ini adalah kisi-kisi dari Kaisang menggunakan kaos Bung Karno? Udahlah, jangan main-main sama diamnya Bapak Jokowi. Kalian tahu kan, kalau orang diam itu, dibaliknya itu menghanyutkan. Diamnya Bapak Jokowi itu langsung mengadu kepada pemilik alam, kepada pemilik semesta, kepada Sang Pencipta. Backingannya Tuhan, backingannya Allah. Lama ini dibilang ternak Mulyono, barisan Mulyono segala macam. Saya bangga jadi ternak Mulyono. Kenapa lu? Bangga jadi ternak Mulyono. Gue bangga ada di barisan Pak Mulyono. Beliau bukan sipil, beliau bukan militer, beliau hanya orang biasa, beliau hanya tukang kayu. Tapi pengaruh Bapak Jokowi untuk negara ini, untuk Indonesia begitu kuat. Buktinya, masih banyak warga, masih banyak masyarakat yang merindukan beliau dan menyayangi beliau. Padahal udah sering dibilang loh ya, jangan pernah lawan orang baik karena backingannya penguasa bumi, bukan penguasa negara. Jangan suka mengusik orang baik, karena orang baik kalau diusik ngadunya ke penciptanya. Sehat terus ya buat Bapak Jokowi. Jokowi Masterclass, ahli strategi politik yang nggak ketebak. Kamu pikir politik itu cuma soal debat panas dan kekuasaan? Tunggu dulu, Jokowi punya cara yang beda dan selalu bikin lawan-lawan politiknya kelabakan. Ngomongin Jokowi, nggak cuma soal belusukan dan kerja nyata. Diam-diam, dia juga mastermind strategi politik yang bikin semua orang nggak nyangka. Nih, coba kita bedah. 1. Gaya, rendah hati, tapi taktis. Jokowi sering tampil sederhana, tapi jangan salah. Di balik senyum dan gesturnya yang santai, dia punya langkah-langkah yang penuh perhitungan. Dia bikin orang suka dulu, baru mainkan strategi. Ini bikin lawannya susah menyerang, karena Jokowi jarang bikin drama atau kontroversi. 2. Koalisi yang cerdik. Mau bukti? Lihat aja kabinetnya. Isinya gabungan dari berbagai kelompok, bahkan dari pihak yang awalnya berseberangan. Dia ngerti kalau kerja politik itu soal kompromi, bukan cuman menang-menangan. Dengan cara ini, dia mempersempit ruang gerak oposisinya. 3. Panggungku, strategiku. Jokowi sering bikin gebrakan tak terduga yang langsung mencuri perhatian. Mulai dari bikin IKN jadi topik nasional, sampai keputusan politik besar yang bikin semua orang mikir 2 kali. Semua langkahnya seperti udah diatur buat menciptakan narasi besar. 4. Dekat dengan generasi muda. Banyak politisi yang fokus ke kalangan tua, tapi Jokowi beda. Dia tahu kalau anak muda adalah game changer. Makanya, dia sering masuk ke isu-isu yang relate sama mereka, dari ngomongin startup sampai musik metal. Ini bikin dia nggak cuma relevan, tapi juga didukung banyak kalangan. Jadi kalau kamu pengen jadi ahli strategi politik, belajarlah dari Jokowi. Tampil sederhana, tapi pikirannya jalan terus. Jangan lupa like, comment, share, dan follow gua untuk video selanjutnya. Jokowi udah nggak ngejabat aja masih lu caci maki. Gue bingung, apa sih dasarnya lu bilang dia yang membedol demokrasi? Jokowi ini yang ngebuntungin demokrasi. Buset, lu kurang bebas apa? Di zaman apa lu bisa teriak-teriak kayak gitu dan aman-aman aja? Di zaman apa, geng? Ya di zaman Jokowi lu buat teriak, bahkan cenderung menghina pemimpin lu. Lu aman-aman aja, lu baik-baik aja. Lu kurang demokrasi apa? Kurang apa rakyat bisa nyoblos dengan rasa aman? Kalau lu kalah, ya udah introspeksi, masukkan lu dievaluasi. Lu usah teriak sana teriak sini. Emangnya Jokowi nggak bisa dibelain? Nah, kalau ada yang belain, ntar lu bilang gua nih cair, ternak, apalagi kemarin tuh dibilang ceboker. Buset. Kalau gue ceboker Jokowi, lu mau apa? Ah? Ya presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kok, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kok. Jangan serang Jokowi, rugi kok. Jangan serang Jokowi, rugi kok. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya so, modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri.
Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak dia lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modern lah lu. Kan gitu tuh. Survei setelah Jokowi turun gunung terjadi perubahan drastis. Saya harus mengatakan mungkin ini tidak populer di Twitter karena Twitter anti Jokowinya banyak. Tetapi betapapun Pak Jokowi masih punya tuah di ya, orang ya banyak menghujat, ya merendahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi tenang saja, kalem, senyum-senyum. Itu menandakan bahwa Pak Jokowi itu bukan orang sembarangan. Coba bayangkan kalau kalian yang dihujat, ya atau dihina dan sebagainya, ya kan? Coba kalian yang kena, udah pasti kena mental, ya kan? Pak Jokowi senyum-senyum saja. Dan bahkan Pak Bambang Pacul itu mengatakan kalau Pak Jokowi itu orang baik, jangan menyerang orang baik. Tingkat kepuasannya di Jawa Tengah tinggi, di Jawa Barat, Jawa Timur tinggi. Kalau Pak Jokowi datang ke suatu daerah, pasti masyarakat tumplek blek menyambutnya. Mas Gibran juga gitu. Kalau ada suatu daerah dikunjung, pasti tumplek blek menyambutnya. Masih gitu kok diserang. Memang di dalam kitab suci itu ada, barang siapa direndahkan maka suatu saat akan ditinggikan. Nah, ini terjadi pada Pak Jokowi dan keluarganya, termasuk Mas Gibran, Mas Bobi. Ya. PDIP karena menderita kekalahan itu selalu menjelek-jelekan keluarganya Pak Jokowi. Jarod di Sumatera Utara menuduh Jokowi menggunakan cara yang kotor untuk memenangkan Bobi. Terus kemudian di Jawa Tengah, Megawati juga begitu. Ini hanya akan menunjukkan ya kekerdilan dari pihak PDIP. Suatu saat ya, ini masih anget-angetnya. Kalau terus-terusan, nanti di tahun 2029, maka rakyat akan menghukum PDI lagi. Kalau gaya PDIP masih seperti itu. Menyerang Jokowi berarti mengubur kuburannya sendiri. Seharusnya Pak Jokowi itu jangan dijadikan lawan, harus dijadikan kawan. Pak Jokowi mempunyai kekuatan besar di Jawa Tengah, malah dijadikan lawan. Biar tuh. Pak Jokowi di Jawa Tengah tingkat kepuasannya tinggi kok dijadikan lawan, ambiar dewi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai Pak Jokowi. Kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Sekian.